dengan damai, membuat adaptasi, menjauhkan pertikaian-pertikaian. Jadi kita senengnya ribut, beruat, baik. Negara liya wis maju, kita ketinggalan terus. Kono singapan ribut masalah alwi ba'alwi, wis meneng bae aja melu-melu. Karep-karepe bae los. Ya, ngurusi sing penting luwih akeh. Gua apa maning 2000. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah dihijrahkan. Ringkasnya ke Madinah. Apa hijrah itu? Karena takut atau tuntutan perut? Beli. Ada tekanan atau tidak? Adapun hijrah maktubun, sudah tertulis tetap hijrah. Lah ini dari mana juga? Dari Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lah ini. Maka yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk mengangkat umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa diantaranya? Hijrah itu, begitu Rasulullah hijrah, sing diangkat tempat sarana ibadah dahulu yang dibangun, sarana pendidikan, terus ekonomi. Ini pentingnya. Diangkat dahulu, lalu muncul piagam Madinah. Dari sini kalau kita sudah mau mengangkat piagam Madinah, toleransi kita itu ketinggalan. 1400 tahun yang lalu. Mau diakui of tidak terserah. Bagaimana kaum Yahudi dikumpulkan, bagaimana ketua suku Gobail diberi haknya masing-masing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini tidak toleran? Untuk apa diperhatikan Rasulullah yang begitu jauh? Untuk menjaga keutuhan biladil Arab secara kebangsaan, keutuhan biladil Arab. Jangan sampai Al-Arab itu nanti dipecah belah. Itu mendapatkan isyarah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya atau terjadi kan? Syarab pada Arab, anak Kuwait, anak Emirat, anak Abu Dhabi, anak Saudi, anak Suriah dan macam-macam. Ini yang terjadi. Rasulullah sudah memberikan isyarat yang luar biasa. Perjalanan yang demikian ini dilakukan, dicontoh oleh para aulia itis'ah. Di antaranya Al-Imam Alwi Ammal Faqih mempunyai anak Al-Amir Abdul Malik. Imam Alwi Ammal Faqih meninggal pada tahun 613 Hijriah. Wis kono singapan ribut masalah Alwi ba'alwi, wis meneng bae aja melu-melu. Karep-karepe bae los. Ya. Ngurusi sing penting luwih akeh. Ini satu contoh. Menurunkan Imam Amir Abdul Malik pertama kali hijrah. Kemana? Ke Hindia. Menikah dengan putri Hyderabad atau Nasrabad. Mempunyai anak Abdullah Uthman Khan. Itu satu. Abdullah Uthman Khan mempunyai anak Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau single fighter piyambahan, masuk ke daerah Syam atau daerah Cham dan Anam.
dua negara ini agamanya pada perang bae beli tahu-tahu menang tiap tahun makan korban. Syed Ahmad Shah Jalal masuk dengan akhlaknya yang luar biasa, bisa menjadi juru damai, menjadi perekat umat, menjadi perekat bangsa pada waktu itu, sehingga Syekh Ahmad Shah Jalal dipilih menjadi sultan. Yang milih agamanya beda, sing dipilih agamanya beda. Kok bisa lo itu? Ini akhirnya dikerukunkan kompak menjadi satu. Dan Imam Ahmad Shah Jalal mempunyai anak Al-Imam Jamaluddin Husain. Kabeh anak Imam Jamaluddin Husain ku dadi wali kabeh, dadi ulama besar. Mengapa masuk ke India dahulu perjalanan Islam? Karena di situ ada kekuatan agama yang besar antara Hindu dan Buddha. Indonesia ini sama. Bagaimana para ulama, para auliaillah supaya masuk itu betul-betul membawa panji rahmatan lil, dengan damai, membuat adaptasi, menjauhkan pertikaian. Jadi kita senengnya ribut, berbuat baik. Negara liya wis maju, kita ketinggalan terus. Engko apa maning 2024 sing milih siapa, sing dipilih siapa, la ilaha illallah. Neng-nengane terkadang 3 wulan beli cukup, terkadang sampai pan makmum bae moh cuma beda toblosan bae niku. Ya kon maju kapan? Kita wis kelangan pirang-pirang. Kelangannya apa? Pirang-pirang. Wong subur makmur kayak mengkenen iki. Subur. Loh jinawi luar biasa. Ya tetep baik. Sing untung wong liya. Bisane sipi bisane mengkonon. Iya ngomong jambu Indonesia be alot. Lamun disebut jambu Bangkok kurang seger, kurang payu. Bangga dengan menyebutkan jambu Bangkoknya. Padahal kita kehilangan sedikit demi sedikit keistimewaan, jinawian Indonesia ini. Kemana? Coba kalau kita bangkit nasionalismenya handar beni kepada bangsa dan republik ini, akan mengatakan jambu ini jambu mana? Jambu Indonesia. Wetone sing di Dermayu. Angel-angel teman. Mangganya mana? Mangga Indramayu. Bukan mangga Thailand, bukan. Indra sing seneng ngucapakane, sing bangga ngucapakane. Kayak sampean kalian kula ketika mengucapkan Indonesia, bukan ditakoni Indonesia, melempem. Ucapkankah Indonesia dengan kebanggaan? Indo, melempem kurang. Indo, temenan. Cekeli sing kencang. Oh. Lamun kita memandang Indonesia lebih besar, bagian partai pan pirang atus karpe los bae wong kun ajang demokrasi, tapi tidak kehilangan Indonesia. Setuju? Nah, itu baru bagus. Nabal dah. Ini satu contoh yang luar biasa. Jadi ketika dia, what you come from? Indonesia, tegas sing ngendi sampean? Indonesia. Lah. Bangga konon lho. Sing arep main-main beli wani, sebab kita bangga dan merasa memiliki, merasa menghormati kepada tanah airnya. Ini jambu Bangkok, lele Bangkok, ayam Bangkok, kates California, melarat kita kok dipikir-pikir. La ilaha illallah. Seneng sampean kalian kula diarani melarat. Seneng tah? Robah lamun beli seneng. Jambu Indo, lele Indo, ayam Indo. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri Indonesia. Seneng beli? Lho dene mengkono ya mlempem bae. Aduh. Ah inilah. Para wali sembilan sudah sejauh itu.
membuat adaptasi. Maka ketika masuk ke Indonesia, beliau orang-orang ahli ekonom, beliau orang-orang ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Beli mancing di Indonesia adu kesaktian, siji ngetokna geni, siji ngetoknya cahaya, siji beli kuasmani ngetokna kerise, siji muter tasbih, beli mengkono. Aduh mumet enggak. Tapi dengan akhlakul karimah membangun ekonomi kerakyatan sehingga menguntungkan, bisa memasukkan income kepada negara atau kerajaan pada waktu itu, yang pejajaran, yang Majapahit, yang Belambangan dan lain sebagainya makmur oleh sebab adanya umat Islam, saudagar-saudagar Islam yang memeriahkan ekonomi, memajukan ekonomi. Beli ngandel sampai seiki masih bisa. Lo sini Gunung Jati mau beli ngandel. Pasaran rame ning Kanjeng Sunan Gunung Jati, umpama ning kono Langkah Sunan Gunung Jati rame beli niku. Lah wong sudah meninggal 400 tahun lebih masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Sebelah maning wong muslim, sebelah maning non muslim dengan keyakinannya masing-masing. Ada sing menyane gede, ada sing menyane cilik, ada menyane sing dawa maning dan sebagainya. Ning kita golongan wong muslim sing tahlile cindek, sing tahlile ngebut, sing tahlile suarane antep, bebas, semua saling menghormati. Berarti orang sudah di dalam kubur masih bisa mempersatukan umat. Panjenengan kalian kula niki sudah sejauh mana bisa mempersatukan umat dan bangsa ini? Wahai bangsaku yang ku banggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tiru Wali Sanga menjadi berkat umat dan berkat bangsa. Lah inilah, coba kita menghargai. Bukan cukup hanya itu saja, bagaimana hasil bumi ini. Walladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Kita bisa menghormati beliau apa sing metu sing bumi ini, sampai tekan masalah sing medun saking langit itu nanti. Apa yang ada di dalam bumi ini, dari tumbuh-tumbuhan dan yang ditanamkan di bumi, coba kalau kita melihat bumi terhampar, isinya palung-palung yang luar biasa. Ada palungnya gas, air dan lain sebagainya. Sehingga pengeboran minyak cukup. Bagaimana Bib, kok harga minyak umpamane masih meningkat, apakah kita tidak kekurangan minyak? Seumpamane dibor tiap minyak niki contoh mawon, nanti generasi kita ke depan untuk membangun bangsa ini pembekalannya dari mana? Kon utang maning ning luar negeri, maka dibatasi. Dan bagaimana memutarkan minyak? Bila kita mengetahui apa yang tumbuh di bumi pertiwi ini dan apa yang tukul, apa yang metu saking bumi pertiwi ini, kita akan menghargai apapun itu milik kami. Apapun itu milik kami adalah pembekalan untuk membangun negara ini, negeri ini, membangun bangsa ini. Dari sekarang ke depan kita sudah memberikan pembekalan. Tidak cukup nasionalisme saja, tapi begalan ke depan hingga kita merasa memiliki, merasa hendarbeni. Kalau kita sudah tumbuh merasa hendarbeni dan memiliki, ayo bareng-bareng jaga, aja ribut baik ya. Kalau kita sudah merasa memiliki hendarbeni, kita akan saling menjaga dari segi kualitas dan lain sebagainya, dari segi pemasaran dan lain sebagainya. Apa kita kan utang baik tah? Ini tantangan untuk kita semuanya. Maka kesempatan pada malam hari ini dengan adanya istighotah, doa bersama untuk meningkatkan etos kerja dan lain sebagainya, tumbuhkan dahulu
merasa handar beni, merasa memiliki kepada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bumi tercinta ini, bumi pertiwi ini. Yuk kita bareng-bareng jogo supaya apa? Bisa menumbuhkan, menelurkan perbekalan regenerasi siap yang untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, sehingga menjadi generasi yang tidak memalukan para leluhurnya. Luar biasa beli.